Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jajuli yang telah memberikan kesempatan bagi kami kelompok 15 untuk memaparkan presentasi mengenai Global Marketing and New Product Development. Izinkan dari kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nasma Almaida dengan NIM belakang 116 dan saya di sini ditemani oleh rekan saya yaitu Julfa Abdillah dengan NIM belakang 120. Jadi di sini subbab atau overview yang akan kami bahas yaitu mengenai yang pertama itu ada the globalization of markets, lalu yang kedua ada market segmentation, lalu yang ketiga ada product attributes, lalu yang keempat ada distribution strategy, yang kelima terdapat communication strategy, yang keenam itu pricing strategy, dan yang terakhir akan membahas mengenai new product development. Oke, untuk bab yang pertama itu akan membahas mengenai the globalization of markets yang akan dibahas oleh rekan saya, Julfa Abdillah. Kepada Julfa, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja kita akan membahas mengenai subbab pertama yaitu the globalization of markets. Bisa tolong di next? Jadi, pada globalisasi pasar, teknologi itu telah membuat dunia semakin terhubung dan menyebabkan preferensi konsumen di berbagai negara itu mulai mirip dan memiliki kesamaan. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu tidak lagi perlu menyesuaikan produk mereka untuk setiap negara karena mereka bisa menawarkan produk-produk yang memiliki kemiripan tadi di banyak tempat dengan biaya yang mungkin lebih rendah. Nah, contohnya itu seperti merek McDonald yang seperti kita tahu ataupun Coca-Cola yang berhasil menawarkan produk serupa di berbagai negara. Meski begitu, banyak peneliti yang berpendapat bahwa sosok yang pertama kali membahas mengenai globalisasi pasar yaitu Levitt itu terlalu berlebihan karena pada faktanya banyak perusahaan yang masih perlu untuk menyesuaikan produknya dengan preferensi lokal. Contohnya itu seperti McDonald yang menjual produk berbeda di Timur Tengah dengan menu McDonald yang ada di Indonesia. Nah, jadi walaupun ada tren yang menuju terhadap globalisasi di pasar internasional, perbedaan budaya dan ekonomi itu tetap menjadi faktor yang kuat untuk menjadi preferensi sebuah perusahaan untuk menawarkan produk mereka di berbagai negara. Boleh tolong di next? Oke, selanjutnya kita akan membahas subbab kedua yaitu mengenai market segmentation. Bisa tolong di next? Nah, market segmentation atau segmentasi pasar seperti yang kita tahu adalah cara sebuah perusahaan untuk membagi konsumen mereka ke dalam kelompok-kelompok yang berdasarkan berbagai diferensiasi seperti lokasi, usia, pendapatan, ataupun preferensi budaya. Nah, dengan memahami diferensiasi ini, perusahaan itu dapat menyesuaikan kira-kira seperti apa produk yang akan mereka tawarkan, kemudian berapa harga yang akan mereka tetapkan, kemudian seperti apa strategi pemasaran yang akan mereka gunakan hingga distribusi untuk menarik minat konsumen dari setiap segmen pasar tersebut. Nah, misalnya itu seperti Toyota yang menawarkan mobil mewah Lexus untuk konsumen yang kaya dan Corolla untuk mereka yang lebih mengutamakan harga yang terjangkau. Nah, pada tingkat global atau internasional, perbedaan segmen itu tuh bisa menjadi lebih besar ataupun lebih luas. Nah, ada juga segmen pasar yang melintasi berbagai negara seperti segmen anak muda global yang memiliki value dan pola konsumsi yang mirip ataupun berbeda di berbagai negara di dunia. Bisa tolong di next? Oke, kemudian ada subbab yang ketiga yaitu mengenai produk atribut. Bisa tolong di next? Nah, pada atribut produk itu memiliki berbagai fitur seperti mobil dengan fitur kemewahan ataupun performa. Nah, suatu produk itu akan laris apabila atributnya itu sesuai dengan kebutuhan atau preferensi konsumen. Namun, kebutuhan konsumen itu kan berbeda-beda di setiap negara, tergantung budaya dan tingkat ekonominya. Nah, akibatnya perusahaan itu tidak bisa selalu untuk menjual produk
yang sama di seluruh dunia. Jadi, kemampuan perusahaan untuk menjual produk yang sama di seluruh dunia itu semakin dibatasi oleh standar produk negara yang berbeda-beda itu tadi. Nah, di bagian ini eh, kami itu meninjau masing-masing masalah yang ada di tiap negara dan membahas kira-kira bagaimana sih hal tersebut itu dapat mempengaruhi atribut produk. Nah, atribut produk yang menjadi pengaruh itu ada tiga. Yang pertama itu mengenai perbedaan budaya atau cultural differences. Maaf, bisa tolong di next? Oke, jadi ada tiga, yaitu perbedaan budaya, pembangunan ekonomi, dan standar produk dan teknis. Jadi, di perbedaan budaya sendiri, negara-negara itu memiliki perbedaan di sepanjang berbagai dimensi, termasuk itu dari struktur sosial, bahasa, agama, hingga pendidikan mereka. Contohnya itu seperti perusahaan Coca-Cola itu menawarkan kopi kaleng di Jepang karena sesuai dengan selera lokal yang menyukai kopi. Selain itu, perbedaan preferensi aroma itu juga dapat mempengaruhi seperti contohnya produk Johnson itu harus mengganti aromanya di Jepang karena aroma dari SD Johnson ini dikatakan mirip disinfektan toilet di Jepang. Kemudian mengenai pembangunan ekonomi, jadi konsumen di negara-negara yang kurang berkembang itu preferensi merupakan produk yang lebih dasar. Biasanya eh, di negara ini itu tidak menuntut atribut tambahan. Nah, dengan demikian tingkat ekonomi di suatu negara berkembang itu konsumen lebih suka dengan produk dengan fungsi dasar dan harga yang lebih terjangkau. Nah, sedangkan di negara maju, konsumen itu lebih menyukai produk dengan fitur tambahan meskipun harganya lebih mahal. Jadi di negara maju itu orang-orangnya itu lebih berani dan lebih mau untuk membayar mahal asalkan produk ataupun jasa yang mereka dapatkan itu worth it. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mengenai standar produk dan teknis. Nah, dalam beberapa perbedaan ini, itu keputusan aneh itu bisa dibuat sejak lama. Bukan dari tindakan atau keputusan pemerintah, tetapi dilihat dari efek jangka panjangnya terhadap konsumen. Misalnya, eh, ada peralatan DVD yang diproduksi untuk dijual di Amerika, tapi tidak akan diputar di, maaf, namun DVD itu tidak akan diputar ataupun direkam pada peralatan yang diproduksi di Inggris Raya, Jerman, ataupun Prancis. Karena standar produk dan teknis yang berbeda di setiap negara, itu seperti standar DVD dan sinyal televisi, itu juga dapat menghambat globalisasi produk. Nah, perbedaan ini itu membuat perusahaan untuk membuat penyesuaian sesuai dengan standar di negara masing-masing. Mbak Isa, tolong di next. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai distribution strategi atau strategi distribusi. Nah, sistem distribusi itu bisa berbeda di setiap negara. Misalnya, perusahaan itu bisa menjual produk yang langsung ke konsumen ataupun melalui pengecer, grosir, ataupun agen impor. Nah, pilihan saluran distribusi itu dipengaruhi oleh kondisi di masing-masing negara. Nah, ada hal yang mempengaruhi di saluran distribusi, yaitu perbedaan antar negara, yaitu ada empat, mulai dari konsentrasi retail hingga kualitas saluran. Saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi, dalam konsentrasi retail atau retail concentration, sistem retail di beberapa negara itu sedikit pengecernya yang menguasai pasar, sementara di negara lain itu terfragmentasi atau banyak pengecer kecil. Contohnya di Amerika Serikat, sistemnya itu lebih terkonsentrasi karena pusat perbelanjaan besar itu mendominasi di Amerika Serikat. Sedangkan di Jepang itu lebih banyak toko kecil yang melayani masyarakat lokal. Nah, di negara berkembang, distribusi itu tuh lebih sulit karena infrastruktur yang tersedia itu kurang memadai. Kemudian mengenai panjang saluran atau channel length, jadi panjang saluran itu ditentukan oleh jumlah perantara antara produsen dan konsumen. Nah, di negara dengan banyak pengecer yang kecil seperti Jepang tadi, biasanya saluran distribusinya itu panjang karena produsen itu perlu bekerja sama dengan para grosir atau eceran itu tadi. Nah, sedangkan di negara dengan retail terkonsentrasi seperti Amerika Serikat, produsen itu bisa langsung berurusan dengan pengecer yang lebih besar sehingga salurannya itu lebih pendek. Kemudian yang ketiga ada mengenai inklusivitas saluran atau channel exclusivity. Jadi saluran distribusi
si eksklusif itu merupakan saluran yang sulit diakses oleh pihak luar. Misalnya, saluran itu seringkali sulit bagi perusahaan yang baru untuk mendapatkan akses masuk ke dalam supermarket. Nah, contohnya itu ada pada sistem di Jepang yang sering dianggap sebagai contoh sistem yang sangat eksklusif, di mana di Jepang itu hubungan antara produsen dan grosir maupun pengecer itu seringkali sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Jadi eh, memiliki ikatan hubungan yang erat gitu antara produsen maupun grosir dan pengecer. Jadi hubungan erat ini tadi itu menjadi akses sebuah perusahaan baru itu menjadi sulit untuk masuk ke pasar. Kemudian yang terakhir itu ada channel quality atau kualitas saluran, di mana kualitas saluran itu mengacu pada keahlian, kompetensi, dan keterampilan pengecer di suatu negara. Dan kemampuan mereka itu seringkali menjadi dorongan untuk menjual dan mendukung produk bisnis internasional. Nah, di negara maju sendiri, kualitas itu umumnya baik ya kondisinya. Tetapi di negara berkembang itu mungkin kondisi kualitas salurannya itu kurang. Nah, produk yang memerlukan layanan khusus seperti Apple itu terkadang perlu untuk membangun toko sendiri untuk memastikan layanan konsumen itu tetap terjaga kualitasnya. Oke, boleh tolong di next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai communication strategi. Oke, mengenai materi selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya kepada Najma Almeiza. Dipersilahkan. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai communication strategi atau strategi dari komunikasi. Nah, communication strategi ini merupakan elemen penting lainnya dalam bauran pemasaran. Yang dimana di sini tuh elemen penting communication ini tuh bauran pemasaran yang fungsinya untuk mengkomunikasikan atribut produk kepada calon pelanggan. Nah, sayangnya jumlah saluran yang tersedia saat ini juga mengakibatkan perusahaan itu kurang memiliki kendali atas pesan yang mereka coba sampaikan terkait produk dan layanan mereka. Yang dimana secara tradisional beberapa perusahaan ini mengandalkan penjualan langsung, yang lain mengandalkan promosi dengan tempat penjualan, dan yang lain juga ada yang mengandalkan brand massal. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai hambatan komunikasi internasional, dan di mana di sini kita pertama akan membahas mengenai hambatan budaya. Nah, perbedaan budaya ini itu membatasi kemampuan perusahaan untuk menggunakan pesan pemasaran dan pendekatan penjualan yang sama di seluruh dunia. Apa yang berhasil di suatu negara mungkin tidak berhasil di negara lain. Nah, cara terbaik untuk mengatasi hambatan budaya tersebut adalah dengan mengembangkan literasi pada lintas budaya yang ingin ditujukan. Lalu yang kedua itu ada efek sumber dan negara asal, yang dimana efek sumber ini terjadi ketika penerima pesan, calon konsumen dalam kasus ini itu mengevaluasi pesan berdasarkan status atau citra pengirim. Dan di sini efek sumber dapat merugikan bisnis internasional ketika calon konsumen di negara sasaran memiliki bias terhadap perusahaan asing. Nah, sedangkan sebagian kecil dari efek sumber tersebut itu disebut sebagai efek negara asal, atau sejauh mana tempat pembuatan memengaruhi evaluasi produk. Nah, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa konsumen itu dapat menggunakan negara asal sebagai petunjuk ketika mengevaluasi suatu produk, terutama jika ia tidak memiliki pengetahuan yang lebih rinci tentang produk tersebut. Lalu yang terakhir itu ada tingkat kebisingan, yang dimana di sini kebisingan itu cenderung mengurangi kemungkinan komunikasi yang efektif. Kebisingan di sini mengacu pada jumlah pesan lain yang bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen potensial. Dan ini juga bervariasi di berbagai negara. Di negara-negara yang sangat maju seperti Amerika Serikat, kebisingan itu sangat tinggi. Lebih sedikit perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan perhatian calon pelanggan di negara-negara berkembang. Dengan demikian, tingkat kebisingan bisa lebih rendah. Selanjutnya kita akan masuk ke push versus pull strategi, yang dimana di sini kita akan membahas mengenai strategi dorong versus strategi tarik. Di mana di sini strategi dorong itu menekankan penjualan personal daripada iklan media massa dalam bauran promosi.
Nah, meskipun efektif sebagai alat promosi, penjualan personal ini memerlukan penggunaan tenaga penjualan yang intensif dan relatif mahal. Lalu sedangkan untuk strateginya di sini itu lebih bergantung pada iklan media massa untuk mengkomunikasikan pesan pemasaran kepada konsumen potensial. Nah, meskipun beberapa perusahaan ini hanya menggunakan strategi tarik dan yang lainnya hanya strategi dorong, perusahaan lain itu masih menggabungkan penjualan langsung dengan iklan massal untuk memaksimalkan efektivitas komunikasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai global advertising, yang dimana di sini yang pertama itu untuk iklan standar. Nah, untuk iklan standar di sini dukungan untuk periklanan global itu ada tiga, yang dimana itu pertama, periklanan global ini memiliki keuntungan ekonomi yang signifikan. Lalu yang kedua, adanya kekhawatiran bahwa bakat kreatif itu langka. Lalu yang ketiga itu ada untuk pendekatan standar bahwa banyak nama merek bersifat global. Lalu yang kedua itu ada melawan iklan standar, yang dimana di sini tuh terdapat dua argumen utama yang menentang iklan distandarkan secara global. Yang pertama itu ada perbedaan budaya antar negara sedemikian rupa, sehingga pesan yang berhasil di satu negara itu dapat gagal total di negara lain. Lalu yang kedua itu ada peraturan periklanan dapat menghalangi penerapan iklan standar. Lalu yang ketiga di global advertising itu ada menangani perbedaan antar negara, yang dimana di sini sebuah perusahaan itu dapat memilih beberapa fitur untuk disertakan dalam semua kampanye iklannya dan melokalkan fitur lainnya. Nah, dengan melakukan hal tersebut, perusahaan itu dapat menghemat biaya dan membangun pengenalan merek internasional. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pricing strategi. Nah, di sini strategi harga itu atau strategi penetapan harga internasional ini merupakan komponen komponen penting dari keseluruhan baruan pemasaran internasional. Nah, strategi penetapan harga ini terdiri dari diskriminasi harga dan harga strategis. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai diskriminasi harga, yang dimana diskriminasi harga ini terjadi setiap kali konsumen di berbagai negara dikenakan harga yang berbeda untuk produk yang sama atau untuk variasi produk yang sedikit berbeda. Nah, diskriminasi harga ini dapat membantu perusahaan memaksimalkan keuntungannya. Di sini kita terdapat dua syarat yang diperlukan untuk diskriminasi harga yang menguntungkan. Yang pertama, itu ada perusahaan harus mampu menjaga pasar nasional tetap terpisah. Lalu yang kedua itu ada kondisi yang diperlukan untuk diskriminasi harga yang menguntungkan adalah elastisitas harga permintaan yang berbeda di berbagai negara. Lalu yang kedua itu ada harga strategis, yang dimana di sini harga strategis dibagi menjadi beberapa kelompok lagi, yang dimana di sini ada tiga kelompok, yaitu yang pertama ada penetapan harga predatory, yang dimana penetapan harga predatory adalah penggunaan harga sebagai senjata kompetitif untuk mengusir pesaing yang lebih lemah dari pasar nasional. Nah, lalu yang kedua itu ada strategi penetapan harga multipoint. Di sini penetapan harga multipoint itu mengacu pada fakta bahwa strategi penetapan harga perusahaan di suatu pasar dapat berdampak pada strategi penetapan harga pesaingnya di pasar lain. Lalu yang terakhir itu ada harga kurva pengalaman, yang dimana ketika sebuah perusahaan membangun volume produksi akumulasinya dari waktu ke waktu, biaya per unit turun karena efek pengalaman. Nah, harga di sini tuh menjadi pertimbangan karena penetapan harga yang agresif itu dapat membangun volume penjualan akumulasi dengan cepat dan dengan demikian menggerakkan produksi ke bawah kurva pengalaman. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai new product development atau pengembangan produk baru. New product development ini dapat didefinisikan sebagai pengembangan produk asli, peningkatan produk, produk modifikasi dan merek baru melalui pengembangan yang dilakukan oleh merek itu sendiri.
Di sini terdapat tahapan dan pengembangan produk baru menurut Kotler and Armstrong. Itu yang pertama ada pembuatan ide, yang dimana pengembangan produk ini dimulai dengan pembuatan ide, sumber ide produk baru meliputi sumber internal dan sumber eksternal seperti pelanggan, pesaing, distributor, supplier, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua itu ada penyaringan ide yang dimana pada tahapan ini tuh bertujuan untuk mengurangi banyaknya ide yang sudah dikumpulkan dengan mengurangi ide-ide yang tidak diperlukan. Nah, ide yang akan dipakai ini akan dikembangkan ke tahap selanjutnya. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan dan pengujian konsep, yang dimana ide yang akan dipakai akan dikembangkan menjadi sebuah konsep untuk produk baru. Nah, konsep produk tersebut akan menjadi produk yang mungkin akan bisa ditawarkan kepada konsumen. Lalu yang keempat itu ada pengembangan strategi pemasaran. Nah, pada tahap ini mendesain bagaimana produk yang sudah dibuat tersebut diperkenalkan pada pasar melalui 3 bagian. Yang pertama itu pada tahap pertama menjelaskan tentang target pasar, menentukan nilai yang direncanakan, pangsa pasar dan laba selama tahun pertama. Lalu tahap kedua ini menjelaskan tentang harga produk yang direncanakan, distribusi, dan anggaran pemasaran selama tahun pertama. Lalu pada tahap ketiga ini kita menjelaskan penjualan jangka panjang yang direncanakan, sasaran laba, dan strategi bauran pemasaran. Lalu yang kelima ini ada analisis bisnis yang dimana di sini tuh kita melakukan tinjauan penjualan, biaya, dan keuntungan dari produk baru untuk mengetahui apa akan mencapai target perusahaan. Lalu yang keenam ini ada pengembangan produk. Nah, pada tahap ini itu kita dapat mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik yang akan siap untuk dipasarkan. Lalu selanjutnya ada uji pemasaran yang dimana ini diperuntukkan pengembangan produk baru yang dibuat dan diajukan dalam uji coba program pemasaran dalam pasar nyata. Lalu yang terakhir ada komersialisasi. Nah, di sini itu tahap pengembangan produk baru yaitu mengenalkan produk pada pasar. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam kalimat mengucapkan. Mohon dimaafkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.